Selamat pagi Sobat Gizi. Baik lagi di Pagi Podcast Anak Gizi. Aku Gina Aprilianti sebagai host hari ini dan kita bakal membahas sesuatu yang agak berat nih teman-teman, yaitu skripsi dan organisasi. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang keren banget, yaitu Ibu Kahim. Halo Ibu Kahim. Halo Kak Gina. Mungkin boleh nih diperkenalkan dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo semuanya teman-teman Gizi. Kenalin, aku Rebecca Pascalin. Aku sekarang itu mahasiswa semester 6 di Prodi Gizi dan sekarang itu menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Gizi. Oke. Nah, sebelum kita bahas yang berat-berat, jujur tadi pagi kalian pada bangun jam berapa nih? Dan kakak mungkin apa nih pagi-pagi yang kepikiran? Cek grup WhatsApp langsung atau cek draft judul skripsi? Kalau aku sih biasanya ya, kalau bangun pagi tuh biasanya kan karena megang HP ya, pasti ya scroll-scroll chat gitu, takut ada yang kelewat. Dan sekarang kan lagi ada proker yang sedang berjalan, jadi biasanya ngechat WA grup dulu sih Kak. Oke, jadi pagi-pagi tuh udah ngecek WA grup ya, takutnya ada yang kelewat. Betul. Oke, kita langsung aja kali ya Kak ke Iya. pertanyaan-pertanyaannya. Oke, boleh. Oke, yang pertama nih Kak, hari ini kan kita bakal bahas fase yang berdarah-darah nih. Nah, di dunia perkuliahan ini, apalagi semester 6, ini bukan cuma soal kuliah, tapi juga tanggung jawab yang besar di tengah semester 6 sebagai ketua Hima Gizi atau Betul. ketua himpunan gizi. Mungkin boleh nih dibagi nih, sebagai mahasiswa semester 6 yang lagi brutal-brutalnya, mungkin boleh diceritain alur hidupnya nih dari bangun pagi sampai ke kampus. Mungkin kakak tinggal di mana nih? Di Bogor. Wah, di Bogor. Dan Binawan ini ada di Cawang ya teman-teman. Jadi mungkin boleh dibayangin dari Bogor ke Cawang tuh agak ujung ke ujung. Betul sekali. Kakak naik apa ke sini? Kereta. Oh, kereta. Iya. Jadi kakaknya pakai Transum, guys. Nah, kita pengen tahu nih, seorang Kahim ini kalau sarapan tetap mikirin hitungan kalori ya, atau yang penting kenyang aja nih, biar tetap kuat menghadapi rapat-rapat ini. Oke, thank you Kak Gina buat pertanyaannya. Jadi aku jawab yang pertama dulu ya, kayak alur hidup itu kayak gimana. Mungkin lebih ke kayak daily aktivitas gitu ya. Kalau biasanya tuh aku bangun itu kalau nggak setengah 6 itu jam 5 dan itu biasanya dibangunin buat kayak sarapan, siap-siap ke kampus. Kan biasanya kalau semester 6 sekarang tuh jadwal kuliahnya tuh lebih pagi. Biasanya tuh jam 8 atau bahkan setengah 9. Karena dari itu aku kan jauh juga ya, dari Bogor ke sini. Berapa jadi jam tuh, Kak? 1,5 jam. Wah, 1,5 jam. Ya, karena ada jarak juga dari rumah ke stasiun. Terus biasanya tuh aku juga sekarang lagi sibuk sama ya benar tadi penyusunan judul skripsi, terus juga ada beberapa proker besar yang sekarang sedang berjalan. Jadi kadang bangun tidur itu udah mikirin banyak hal. Aduh, proker ini gimana ya nanti bisa berjalan dengan baik, indikator keberhasilannya itu bakalan tercapai atau enggak, terus judul skripsi aku gimana ya, di ACC atau enggak ya, gimana ya nanti bab satunya ya. Oke, gitu. Bangun tidur, mau tidur juga banyak pikiran. Iya, banyak pikiran, betul. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya Kak. Boleh nggak nih diceritain sedikit gimana nih culture shock pas masuk semester 6? Apa bedanya sama semester-semester sebelumnya? Oke, nah ini pertanyaan cukup menarik ya buat aku karena waktu semester 5 kan kalau menurut aku itu aku masih bisa ada waktu yang aku kosong gitu loh. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak mikirin gimana tugas, nggak mikirin gimana organisasi. Tapi pas masuk semester 6 itu menurut aku benar-benar di-push dari segi akademik maupun non-akademik. Jadi ya culture shock akunya tuh gimana cara aku memanage waktu gitu loh, biar seimbang antara aku belajar dan seimbang antara aku organisasi itu sih. Semoga waktu istirahatnya juga tetap banyak ya, gak cuma ngurusin organisasi dan akademika aja. Oke, kita lanjut nih Kak. Banyak orang bilang kalau organisasi di semester 5 ke atas itu sebagai penghambat. Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sih itu tergantung orangnya ya. Balik lagi gimana cara orang itu mengatasi hal tersebut dengan baik. Misalnya kalau aku tuh nggak nganggap organisasi itu sebagai tekanan atau stres buat aku, karena ya dari awal aku pengen
ada niat gitu mau masuk organisasi dan juga bisa memanage waktu. Jadi teman-teman bisa buat kayak to-do list apa yang aja yang mau dilakuin. Terus jangan jadiin organisasi itu sebagai beban kalian, tapi enjoy buat ngejalanin organisasi tersebut. Itu sih Kak Gina. Oke. Berarti tergantung orangnya lagi ya. Atau mungkin Betul. kakak punya support system nih yang bikin kakak tetap kuat menghadapi semua ini. Kalau support system sih paling banyak kalau soal organisasi itu dari ayah ya. Karena ayah saya itu paling sangat mendukung saya soal organisasi. Jadi dia tuh selalu bilang ke saya jangan jadiin organisasi itu sebagai beban, tapi enjoy to do my job in organisasi. Oke, enjoy to do my job guys. Jadi itu kuncinya ya, jangan dibikin berat ya, tapi enjoy aja. Enjoy aja. Karena kan kita juga di organisasi nggak sendiri ya. Betul banget. Pasti punya anggota-anggota dan itu yang bikin kita ya bisa ngejalanin semuanya ya. Iya, betul. Jadi dibagi-bagi tugasnya, nggak ngerjain semuanya sendiri. Betul banget Kak Gina. Nah, gimana nih cara kakak self healing yang paling cepet nih? Kalau mungkin wah udah mumet banget nih nggak bisa nih, apa minum kopi tuh udah bisa meringankan atau gimana nih? Kadang buat self healing itu aku kadang kalau stres ya biasanya tuh lari ke hal positif kayak misalnya kayak cerita. Itu tadi ke ayah atau ke mama aku ngasih tahu kalau aku lagi capek. Itu self healing yang menurut aku tuh positif daripada aku ngebuang uang kayak misalnya harus makan, harus jalan-jalan keluar. Tapi aku lebih mendekatkan ke diri aku ke orang-orang yang menurut aku tuh bisa membangun motivasi dalam diri aku. Oke, berarti lebih milih cerita ya. Yang penting diceritain dulu ya. Betul sekali. Oke, emang orang tua KBK ada di mana nih? Jauh di Flores. Oh, jauh ya. KBK di sini. Oh, KBK tinggal di Bogor, jadi merantau guys. Betul sekali. Sementara orang tuanya ada di Flores. Jauh sekali ya. Belum pulang kampung ya Kak? Belum. Belum ya. Udah berapa tahun ini Kak belum pulang kampung? Udah 3 tahun. Wow. Udah 3 tahun belum 3 tahun. Udah 3 tahun. Belum pulang kampung guys. Kasihan ya. Semoga bisa pulang kampung. Semoga secepatnya. Mungkin kali bulan besok mungkin bisa pulang kampung ya Kak. Insya Allah. Oke, kita lanjut nih. Sebagai ketua, kamu nih pasti jadi tumpuan banyak orang nih. Kalau kamu sendiri lagi burn out sama tugas kuliah, terus juga mungkin ya balik lagi anggota-anggota kamu yang jadiin kamu sebagai tumpuan tuh gimana cara kamu ngatasinnya di depan anggota-anggota kamu? Oke, pertama itu aku kalau misalnya lagi mumet banget ya sama organisasi itu selain aku cerita ke orang, aku juga beri kepercayaan sama orang lain. Jadi menurut aku ya, kalau kita mau masuk organisasi itu, yang pertama itu kita harus ngasih kepercayaan dulu ke Gina nih sama teman-teman kita yang lain. Jadi pas kita lagi stres, kita masih bisa ngandalin orang lain loh buat gimana sih cara nyelesain masalah di organisasi tersebut. Jadi kita bisa saling berdiskusi nih. Misalnya kalau lagi capek tuh sebenarnya kita tinggal bilang aja sama teman-teman yang lain atau lagi ada problem yang benar-benar butuh solusi, itu kita bisa diskusi. Tapi jangan nunjukin kalau diri kita tuh kayak nggak mampu, tapi lebih memberi ruang buat orang lain itu ngasih saran gitu. Jadi teamworknya itu di organisasi kebangun. Gitu sih. Mungkin balik lagi ya tadi ya, jangan kerja sendiri. Jangan kerja sendiri. Karena pasti burn out juga kalau kerja sendiri. Iya. Oke, kita lanjut nih. Ada gak sih skill dari Hima yang ternyata ngebantu banget KBK untuk mengerjakan skripsi atau tugas atau mungkin soal riset, manajemen stres atau ya mungkin hal-hal yang memang KBK ini dapatnya dari Hima tapi bisa bermanfaat buat skripsi atau akademiknya lah. Oke, kalau dari aku sendiri manfaat apa yang berhubungan sama akademik aku dari Hima itu soal problem solving ya. Misal kalau kita ngerjain skripsi kan pasti bakalan ada banyak masalah yang bakalan kita hadapi. Tapi dari Hima aku belajar semua masalah itu pasti ada solusinya. Terus yang kedua kan aku sering ngerevisi proposal, surat-surat. Jadi aku udah banyak ngerti soal gimana sih penggunaan Word, gimana cara biar tulisan itu baik, kaidah kebahasanya itu harus seperti apa. Terus juga manajemen waktu. Nah itu aku biasanya dapat dari Hima karena kalau dari Hima kan banyak banget proker. Di Hima Gizi aja kita punya 24 proker guys. Wow. Jadi dari situ aku belajar gimana cara semua proker ini tuh berjalan tanpa ngeganggu akademik aku. Oke.
Nah, mungkin teman-teman yang mau join Hima karena takut manajemen waktunya, lihatlah KBK ini. Dia bisa manajemen waktu ya karena kita memang harus coba dulu, harus nyemplung dulu buat kita tuh tahu gimana cara kita manajemen waktunya kayak gitu. Oke, pernah nggak sih kepikiran buat udahlah resign aja dari organisasi karena mungkin ada tekanan akademiknya juga, jadi kayak ya udahlah ini tinggalin aja nih organisasinya gitu. Kalau kepikiran seperti itu sih pernah ya. Oh, pernah. Cuman karena itu tadi aku belajar buat kayak jangan nyerah dulu sebelum sebenarnya kayak yang Kak Gina bilang jangan nyerah dulu sebelum nyemplung. Jadi ya kalaupun kita nanti capek, kita nanti kayak ngerasa kayaknya resign aja, itu sebenarnya pikiran yang ada dalam diri kita aja guys. Tapi banyak orang sebenarnya yang percaya kalau menjadi misalnya kalau kita dipilih menjadi seorang ketua, berarti itu artinya banyak orang yang sangat amat percaya sama kita. Jadi kalau mau resign itu pikirannya itu jangan bertumpu pada pendapat diri sendiri, tapi coba tanya orang lain gitu. Kalau menurut mereka itu aku tuh gimana, kenapa aku bisa dipilih menjadi ketua. Nah, hal pendapat orang-orang itu nanti yang akan membangun gitu loh. Oh ternyata aku dipilih itu karena emang aku bisa, karena mereka percaya sama aku gitu sih. Oke, berarti balik lagi ya, mungkin ada tanggung jawab juga di situ. Jadi dipikirin benar-benar dari segala kondisi, segala posisi, coba ditanya ke anggotanya, saya ini seperti apa dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung memutuskan sesuatu secara sepihak ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Dari mata kuliah semester 6, mana yang bikin kakak ini pengen resign jadi mahasiswa gizi tapi harus tetap bertahan demi gelar. Jadi udah capek banget nih. Duh, bisa nggak ya ini keluar aja nih. Diselesaiin aja nih. Mata kuliah ya tadi Kak Gin, itu tadi kalau semester itu kita ada PKIG, penulisan karya ilmiah gizi. Nah, itu benar-benar berkaitan sama penyusunan proposal, penyusunan karya ilmiah. Jadi, menurut aku tuh itu salah satu mata kuliah yang bikin aku mikir kayak tugasnya banyak sampai nyusun bab 3, terus juga disuruh buat jurnal gaki. Nah, itu yang buat aku mikir apa aku berhenti aja ya. Tapi itu tadi karena aku ngerasa aku punya tanggung jawab dan aku masih butuh buat belajar di Hima, dan juga banyak orang yang apa ya bakalan dapat dampak negatif gitu loh. Jadi jangan mikirin diri sendiri, mikirin orang lain juga. Oke. Balik lagi berarti. Ya sebenarnya poin-poinnya masih sama ya. Betul sekali. Kita harus mikirin orang lain dan jangan bikin keputusan sepihak. Dan kalau gelar ya mungkin ya udah semester 6 masa mau diselesain gitu aja kan nggak mungkin ya. Sayang uangnya. Oke, nah Sobat Gizi ini seringnya lihat kamu dan teman-teman kamu sukses bikin acara besar. Tapi di balik layar, seberapa sering sih kamu harus begadang bukan buat tugas kuliah, tapi dengerin curhatan pengurus yang lagi burnout. Oke, nah itu juga salah satu topik yang menarik ya, Kak Gina, karena pertanyaan ini tuh benar-benar kejadian di realita Hima Gizi. Tapi menurut aku tuh kalau ada orang yang cerita terkait capeknya dia organisasi, ya itu tadi aku ngerasa kalau aku tuh bisa, mereka tuh bisa menganggap aku sebagai orang yang bisa apa ya, memecahkan masalah mereka. Dan juga kalau aku mengatasi hal-hal yang seperti itu, kita biasanya adalah rapat, 2 kali rapat. Di situ kita bakalan bahas sama-sama, dan di situ kita bakalan nuangin pendapat. Nggak cuma dari sisi orang yang bermasalah atau kelompok divisi yang bermasalah saja, tapi seluruh anggota Hima itu di situ berhak untuk berpendapat, karena ide-ide dari teman-teman lain itu sangat amat berguna juga. Jadi semuanya dilibatin ya, nggak cuma yang bermasalah aja. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait burnout-nya, susah-susahnya. Sekarang kita beralih nih ke bagian yang paling lucu atau memalukan selama menjabat. Mungkin salah kirim pesan di grup yang ada dosennya, atau ketiduran mungkin di sekret, padahal harusnya ada kelas, atau mungkin kejadian-kejadian lucu yang pernah dialamin selama di Hima mungkin.
Kalau kejadian itu sebenarnya banyak ya buat di Hima Gizi karena kita tuh kadang juga di rapat itu fun dan ada aja asbun-asbun yang tiba-tiba keluar dan yang menurut aku kadang aku kalau sampai di rumah kayak ih kayaknya aku tadi salah deh asbun kayak gitu memalukan tapi ya menurut aku sih itu hal yang memalukan di apa ya di keorganisasian walaupun nanti itu jadi bahan candaan cuman kadang kayak pas nyampe rumah tuh dipikir kayak kayaknya aku tadi kayak gitu memalukan Kayaknya deh. dia harus ditampilin core-nya BK gitu ya. Jangan dong. Diselipin ya. Oke, berarti banyak banget ya. Banyak. Ada mungkin yang paling diingat? Paling niat apa ya? Kadang tuh salah apa ya? Karena terlalu banyak. Pokoknya hal-hal yang lucu dan fun yang aku alami di Hima Gizi entah antara aku sama anggota atau aku sama dosen. Banyak banget sih kayak gini kan. Tapi yang menurut aku berkesan dan lucu itu kadang kalau asbun pas rapat gitu loh. Itu jadinya mana udah banyak orang yang ngeliat terus sampai rumah kan kepikiran kayak kayaknya tadi aku terlalu asbun deh pas di rapat gitu. Oke, berarti emang banyak banget. Jadi selain ada burnout-nya, tapi banyak juga seneng-senengnya Iya, benar. kan. Pasti Organisasi tuh fun, dia lebih banyak guys. senengnya apa lebih banyak susahnya nih? 50-50 lah. Oh, mereka. 50-50. Iya, saling Oke. berdampingan. Jadi emang kalau di rapat atau lagi di kegiatan organisasi itu banyak banget yang suka asbun. Bisa nggak ya ditampilin yang suka asbun? Oke, jadi ya gitulah, ada banyak hal yang memang ya lucu juga gitu kalau diinget-inget. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, ini sebelum kita penutupan, gimana rasanya harus bersikap tegas ke teman sendiri di organisasi, padahal setelah itu kalian harus kerja kelompok bareng buat tugas gizi. Jadi mungkin di organisasinya lagi ada masalah, tapi orang itu juga harus kerja kelompok sama kakak deh. Oke. Biasanya tuh kalau di Hima Gizi ya di organisasi kita itu kita megang kultur kayak kalau kamu di kelas ya kamu sesama mahasiswa. Tapi kalau kamu di organisasi kamu harus memaklumi aku itu ketua gitu. Jadi teman-teman aku juga nggak terlalu kayak ambil pusing sih. Misalnya kalau emang mereka salah di organisasi ya itu benar salah. Tapi kalau mereka lagi di kelas ya tetap berdiskusi selayaknya mahasiswa. Jadi kita tuh nggak kayak apa ya nggak ngambil masalah di organisasi terus dibawa di kelas enggak. Oke, sebenarnya kuncinya jangan baperan itu yang pertama, dan yang kedua jangan pernah membawa organisasi ke pribadi ataupun sebaliknya pribadi menjadi masalah organisasi kayak gitu. Jadi di organisasi itu jangan sampai ada like dislike ya. Betul sekali Kak. Oke, Sobat Gizi. Jadi selesai sudah pembahasan berat kali ini. Jadi ternyata walaupun berat jalaninnya tapi banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya KBK ya. Benar. Nah dari organisasi yang mungkin awalnya kita jarang buka laptop, jadi sering buka laptop sampai terbiasa dan belajar time management, belajar sabar juga ya. Betul sekali. Dan ini terakhir nih kata-kata dong KBK buat Sobat Gizi yang lagi dengerin supaya mereka tetap semangat untuk kuliah dan organisasinya. Oke, kalau dari aku buat teman-teman dan sobat-sobat gizi sekalian yang lagi nonton, kalau kalian lagi ikut organisasi tapi kalian lagi di semester akhir, jangan jadiin organisasi itu sebagai tekanan atau stres buat kalian, tapi organisasi itu jadiin salah satu tempat kalian belajar karena nanti organisasi itu bisa menghasilkan hasil yang baik ke depannya untuk akademik kita dan juga time management waktu itu sangat penting buat kamu ngebalancein gimana kamu di organisasi dan gimana kamu di akademik. Oke. Ngasah mental jadi ketua Hima itu kayak proses fermentasi ya. Butuh waktu dan tekanan biar hasilnya maksimal. Keren banget obrolan kita di pagi ini. Jadi makasih banyak banget nih Ibu Kahim yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan semester 6-nya. Dan Sobat Gizi, saya Gina Aprilianti sebagai host di pagi hari ini, pamit undur diri, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jadi mahasiswa gizi yang produktif ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast pagi selanjutnya. Dadah!